Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi Inkafin dalam hal ini untuk memberikan materi webinar kita pada saat ini. Materi saya yaitu jantung sehat dan Indonesia sehat. Slide. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan PPNI yang saya banggakan, tentunya sebelum kita melangkah pada bagaimana jantung sehat itu sebenarnya, maka ada 6 pilar yang perlu saya tampilkan terkait dengan transformasi sistem kesehatan yang perlu kita ketahui. Dan mungkin sudah banyak kita yang mengetahui bahwa ada 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Yang pertama adalah transformasi layanan primer. Transformasi layanan primer ini lebih menekankan pada upaya promotif dan preventif, yaitu dengan memberikan edukasi terkait dengan pencegahan terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang kedua adalah transformasi layanan rujukan yang lebih berfokus pada suatu layanan akses dan pemerataan layanan kesehatan di semua atau di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, di mana di sini perlu adanya peningkatan ketahanan penanggulangan medis dan penguatan resistensi di masa krisis kesehatan. Dan yang keempat, transformasi sistem pelayanan pembiayaan kesehatan yang berkaitan dengan regulasi pembiayaan kesehatan. Yang kelima, transformasi sumber daya kesehatan yang tujuannya adalah untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan agar selalu siap dalam menghadapi berbagai penyakit-penyakit, terutama penyakit krisis yang nanti akan dihadapi. Kemudian yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan mendorong perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam bidang kesehatan. Nah, terkait dengan masalah kesehatan jantung, maka saya lebih menekankan pada pilar pertama dan kedua, yaitu bagaimana transformasi layanan primer, di mana di sini kita dituntut untuk memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, kemudian memperbaiki screening kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer. Nah, ini dari sejak kehamilan, kemudian pada masa anak-anak, pada masa remaja, pada usia produktif, bahkan pada lansia, yang di dalamnya intinya adalah bagaimana promosi dan pencegahan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan pelayanan kesehatan melalui jejaring sampai ke tingkat RT, tingkat RW. Dan yang ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data yang mencakup dashboard pola penyakit dan dashboard cakupan imunisasi. Nah, ini semua yang berkaitan dengan transformasi layanan primer. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman perawat yang saya banggakan, kita tahu bersama bahwa penyakit kardiovaskuler adalah penyebab nomor 1 kematian di dunia. Slide. Nah, kenapa bisa terjadi? Etiologinya pasti kita sudah tahu. Bahwa semua bersumber pada pembuluh darah arteri koroner. Kalau kita lihat bahwa ada pembuluh darah koroner yang sebenarnya normal seperti ini, ya mungkin pada keadaan sekarang kita mungkin
ada pada pembuluh darah yang seperti ini, yang normal. Tetapi bisa saja pembuluh darah koroner, arteri koroner ini terjadi penimbunan plak, ya, sehingga bisa menyumbat atau mempersempit aliran darah yang menuju ke otot jantung. Penyempitan pembuluh darah akibat plak ini akan menyebabkan kurangnya kebutuhan darah, kurangnya kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi pada otot jantung. Itulah yang bisa menyebabkan adanya chest pain pada penderita dengan penyakit jantung koroner. Next. Karena waktunya ini cuma 15 menit ya. Saya tambah ya. Nah, kita bisa lihat bahwa daerah-daerah mana saja ketika kita menemukan pasien, ketika kita menemukan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita dan lain sebagainya dekat dengan tempat kerja kita, mengeluhkan hal-hal seperti ini. Ada nyeri misalnya di belakang tulang dada. Di belakang tulang dada menjalar ke leher, menjalar ke bahu, ke rahang, dia menjalar ke rahang, juga dirasakan sampai di ulu hati. Nah, ini yang bisa mengecoh. Kadang-kadang orang mengatakan dengan sakit ma atau ya nyeri ulu hati. Padahal sudah mulai ada gejala kelainan pada pembuluh darah, khususnya pada arteri koroner di jantung. Kemudian juga bisa mengeluh nyeri pada daerah punggung di antara kedua belikat ini. Jadi hal-hal inilah yang biasanya sering ditemukan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Ini yang harus kita waspada. Nah, faktor yang menyebabkan peningkatan kejadian penyakit kardiovaskuler, tentu kita sudah tahu bahwa hipertensi merupakan satu penyebab. 600 juta sampai 1 miliar peningkatan jumlah penderita tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Sangat berbahaya, Bapak Ibu, tidak terkontrol. Berbeda dengan yang hipertensi terkontrol, dia rajin minum obat, ya, rajin kontrol dengan dokter sehingga hipertensinya terkontrol, tekanan darahnya terkontrol. Nah, yang bahaya adalah yang tidak terkontrol. Kemudian obesitas meningkat. Kemudian perilaku merokok juga. Diabetes meningkat lebih dari 50% pada 10 tahun terakhir ini. Memang Bapak Ibu, prevalensi penyakit DM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu salah satu fokus penanganan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan transformasi kesehatan adalah juga pada penyakit-penyakit yang tidak menular, PTM, seperti DM, ya, stunting, ya, hipertensi, selain penyakit-penyakit menular. Kemudian kurang melakukan aktivitas fisik dan peningkatan major, ya, orang dewasa makin banyak yang jarang berolahraga. Ya, ini merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, kita lihat saudara-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, di Indonesia penyakit jantung merupakan penyebab kedua dan dengan biaya terbesar di CKN. Kita lihat yang saya tampilkan ini, riwayat penyakit kronis yang biasanya dimiliki lansia pada terakhir pada Mei 2022, di mana hipertensi menduduki peringkat pertama. Diikuti oleh penyakit jantung, asam urat, ginjal, anemia, liver, dan ini yang faktanya yang ada di Indonesia. Nah, ini yang harus kita usahakan supaya diturunkan dengan melalui kegiatan layanan primer tadi, ya, promotif dan preventif. Kenapa Bapak Ibu? Karena PJK merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia. Kemudian di dunia setiap 2 detik ada yang meninggal karena PJK atau dengan stroke.
Selanjutnya, 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner. Kemudian 10,54 triliun total biaya pelayanan yang dihabiskan hanya untuk menangani penyakit jantung dan terbanyak dari seluruh jenis pelayanan penyakit. Bayangkan saja Bapak Ibu, untuk CAT saja, apalagi dengan tindakan CABG, itu memerlukan banyak sekali biaya. Makanya 10,54 triliun. Next. Nah, faktor pemicu ya, saya coba bandingkan antara pria dan wanita, ternyata merokok, hipertensi, kolesterol, obes, ya ada merupakan satu faktor pemicu. Dan ternyata ada yang dominannya pada perempuan, ada juga yang dominannya pada laki-laki. Ya, seperti kolesterol dan lain sebagainya, obesitas itu dominan pada laki-laki. Kemudian diabetes juga dominan pada laki-laki. Ya, ini yang harus kita usahakan untuk turunkan sehingga bisa menekan angka kejadian penyakit jantung koroner. Hanya 40 rumah sakit yang mampu melakukan kateterisasi jantung atau CAT lab, ya, Bapak Ibu. Di mana kita tahu bersama bahwa kateterisasi jantung atau sering disebut dengan percutaneous coronary intervention atau PCI, ya, tindakan kita tahu tindakan untuk memasukkan selang kecil atau kateter ke dalam pembuluh darah arteri, ataupun bisa juga dengan ke vena yang sampai ke jantung dan pembuluh darah lainnya. Ya, nantinya dia akan bermuara di ventrikel kiri melalui arteri femoralis, radialis, bisa juga arteri brachialis. Dan bisa juga melalui vena femoralis, subclavia atau jugularis. Dengan tindakan CAT lab ini masih 5 menit lagi. Oh, 5 menit ya? Iya. Bisa dipercepat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Nah, untuk itu inilah Kementerian Kesehatan melakukan transformasi dengan melakukan edukasi, deteksi dini, dan penanganan kasus jantung. Next. Nah, edukasi perlu diberikan kepada masyarakat usia lebih dari 15 tahun, ya, dengan faktor risiko penyakit jantung, ya. Kemudian peningkatan kesadaran publik akan jantung melalui hari-hari kesehatan jantung dan pelatihan kader. Next. Ya, deteksi dini ya melalui berbagai faktor risiko, umur, berat badan, tekanan darah, aktivitas fisik, DM, merokok. Kita harus lakukan deteksi secara dini terkait hal-hal yang bisa bisa mendukung terjadinya penyakit jantung koroner. Next. Ini next saja, karena diburu waktu. Nah, serangan jantung ini sangat berbahaya. Semua orang bisa kena. Ya, mulai dari atlet, artis, ya, semua bisa kena serangan jantung. Next. Ini juga pemain sepak bola tiba-tiba terkena serangan jantung. Ya. Akibat apa? Akibat henti jantung. Ya. 17,9 juta per tahun. Kemudian kematian per hari 49.000 dan per jam 2.000. Ini yang harus kita waspadai. Ada yang kena serangan jantung, ya, cardiac arrest atau henti jantung. Ini hanya refresh saja karena boleh kembali ke slide berikut, slide sebelumnya. Iya. Ya, ini ya, ada cardiac arrest, ada heart attack, ya, cardiac arrest atau henti jantung. Tiba-tiba karena apa? Karena masalah elektrikalnya, masalah konduksinya. Ya, kita tahu ada SA node, AV node, Purkinje di sana menyebabkan terjadinya henti jantung. Beda dengan heart attack atau serangan jantung. Itu karena apa? Karena masalah sirkulasi, masalah pembuluh darah.
terjadi penyempitan pada pembuluh darah sehingga terjadilah serangan jantung pada manusia. Selanjutnya, ya, ini video, boleh diputarkan video sebentar? Nggak lama. Ya, ini hanya sekedar gambaran. Bagaimana ketika pembuluh darah arteri kita menyempit karena ada penimbunan plak pada dinding arteri koroner, sehingga menyebabkan sulitnya darah untuk menuju ke otot jantung. Akibatnya apa? Bisa terjadi kematian pada otot jantung. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri, chest pain. Lanjut. Ini juga bisa dipercepat videonya kalau ya, bisa dipercepat juga. Maju lagi, maju. Ya. Nah, maju lagi ya. Ini hanya sekedar saya menampilkan bahwa bagaimana sebenarnya kerja jantung itu di dalam tubuh kita. Ya, ini ada ventricle, ada atrium, ya berkontraksi, ya, left ventricle, ya, memompa darah menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, ya. Dia bekerja keras, ya, untuk mensuplai seluruh kebutuhan darah di dalam tubuh. Nah, dia bekerja keras dan dia memompa dengan baik. Kenapa? Karena aliran darah yang menuju ke otot jantung ini lancar, tidak ada hambatan melalui arteri koroner. Ya, lanjut terus tuh video ya. Ketika ada plak seperti ini, maka ini akan terganggu. Aliran darah menuju ke otot jantung akan terganggu sehingga akan mempengaruhi kemampuan otot jantung untuk memompa darah. Bayangkan supply dan demand-nya sudah tidak seimbang karena ada plak di sini. Ya. Apalagi terjadi robekan. Nah, ini, ya. Terus lagi maju. Ya, harusnya seperti ini, tidak ada hambatan aliran darah untuk ke otot jantung. Apalagi terjadi ruptur seperti ini, ya, maka akan mengganggu kebutuhan otot jantung untuk melakukan kontraksi, untuk melakukan ejeksi, memenuhi kebutuhan seluruh tubuh, kebutuhan darah di seluruh tubuh. Akhirnya bisa terjadi infark pada otot jantung. Ya, kalau ketika terjadi infark, apa yang dirasakan oleh individu? Ya, biasanya kan chest pain, ya, chest pain, ya, nyeri dada. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya, ada angina, ya, lokasi-lokasinya sudah saya sampaikan tadi, ya, tembus sampai di belakang, sampai di leher, dia rasakan, ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Orang dengan aktivitas ringan, kemungkinan hanya dengan menonton TV saja, tiba-tiba chest pain, unstable angina. Ini sangat berbahaya. Ya, oke, lanjut saja, lanjut. Soalnya 1 menit terakhir mungkin bisa ya, lanjut, selesaikan saja ini. Ya, lanjut. Slide berikut saja, slide berikut. Nah, ini anatomi, lanjut. Nah, ini tanda dan gejala. Lanjut. Iya. 80% meninggal secara mendadak. Nah, ini ada faktor yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Ya. Berisiko untuk penyakit jantung koroner. Lanjut saja. Lanjut. Ya. Dengan aktivitas, berat badan berisiko, diet yang tidak seimbang berisiko, ya, terkena PJK. Lanjut. Cegah dengan cerdik. Ya, ayo cegah PJK dengan cerdik. Ya, dengan cek kesehatan secara rutin. Lanjut. Hentikan asap rokok, jangan merokok. Ya. Rajin melakukan aktivitas fisik, jangan seperti seorang ini yang hanya tidur, hanya bermalas-malasan, tetapi mari berolahraga. Lanjut. Diet seimbang. Lanjut. Istirahat yang cukup. Manfaat istirahat apa? Imunitas meningkat, badan jadi ideal, kesehatan mental,
badan terasa bugar, dan mengurangi resiko terjadinya penyakit kronis. Kenapa? Karena slide berikut. Slide berikut. Kelola stres, ya. Slide berikut. Mohon maaf, karena waktu terlalu singkat, saya pikir 45 menit. Ya. Nah, kita yang tinggal di perkotaan ya rentan terkena penyakit kritis seperti ini. Karena ya gaya hidup kita, ya pengaruh gaya hidup kita, makanya harus selalu diantisipasi dengan melakukan hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Ya. Lanjut. Lanjut slide berikut. Jadi marilah kita melakukan gaya hidup seperti ini ya, walaupun kita tinggal di daerah perkotaan, melakukan aktivitas, ya. Mari kita sayangi jantung kita, karena jantung manusia berdetak 3 miliar kali tanpa henti. Mesin manakah yang lebih canggih dari jantung manusia? Tidak ada. Ya, oleh karena itu sayangilah jantung kita, ya, supaya kesehatan kita tetap terjaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mewakili organisasi Inkafin Sulut, kami memperkenalkan bahwa pelatihan-pelatihan yang ada di Inkafin, kardiovaskular tingkat dasar, bisa basic cardiac life support, EKG dasar, dan advance cardiac life support khusus untuk perawat. Untuk kontak person bisa menghubungi kami, ada ketua Ibu Francisca, sekretaris Pak Jimmy Kamagi, saya selaku ketua divisi diklat, dan anggotanya ada Pak Reginus dan Pak Ferdi. Ini nomor-nomor yang bisa dihubungi. Jadi bagi Bapak Ibu perawat boleh menghubungi kami ketika ada pelatihan-pelatihan yang ingin kami selenggarakan terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih, dan kalau jantung kita sehat, pasti Indonesia juga akan sehat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya pikir 40 menit, makanya ya terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ya.